Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai cara menghitung dan menganalisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio propatibilitas, likuiditas, leverage atau yang biasa dikenal rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio nilai pasar, di mana suatu saham dikategorikan murah, wajar, ataupun mahal. Dan di sini saya akan membahas Astra International Tbk sebagai contoh realnya. Nanti kita akan membahas dan menghitung dan juga menganalisis semua rasio ini ya teman-teman. Sebelumnya nih, sebelum kita bahas, kenapa rasio keuangan itu sangat penting? Terlebih jika kita sebagai investor yang ingin berinvestasi pada suatu perusahaan, tentunya kita sebagai investor ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan risiko yang sekecil mungkin kan. Namun kenyataannya high risk dan high return, di mana jika semakin besar keuntungan yang kita dapatkan, maka semakin besar pula risiko yang melekat pada investasi tersebut. Hal ini juga berlaku jika kita ingin membeli saham. Namun gak usah khawatir teman-teman, karena dengan kita menganalisis rasio keuangan, kita bisa menyimpulkan apakah perusahaan itu aman untuk kita investasikan dan seberapa potensial dalam menghasilkan laba. Tentunya, di Bursa Efek Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan yang bagus yang harganya masih murah atau wajar. Dalam hal ini, kita bisa tahu dari rasio keuangannya. Walaupun perusahaan yang baru IPO atau Initial Public Offering baru listing di Bursa Efek Indonesia, tapi potensial untuk kita beli dengan growth yang tinggi, kenapa tidak kan? Namun di sini aku akan membahas perusahaan Astra International Tbk, perusahaan yang mungkin sangat familiar di telinga teman-teman karena setiap harinya sering berjumpa dengan produk-produk Astra seperti mobil dan motor yang merupakan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara. Dan juga banyak anak usahanya seperti United Tractor, Astra Agrolestari, Astra Finance, dan lain-lain. Rasio keuangan juga berguna untuk manajemen perusahaan itu sendiri. Tujuannya untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja perusahaan selama ini. Dari sana, perusahaan dapat memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi supaya menjadi lebih baik. Contohnya, apakah hutang yang dimiliki perusahaan sudah aman atau malah lebih banyak hutang dibandingkan dengan aset perusahaannya. Tentunya, setiap industri mempunyai rasio wajar yang berbeda. Perusahaan bisa mengambil keputusan seperti cara terbaik untuk menambah modal usaha, apakah dengan menerbitkan saham baru, menjual obligasi, atau meminjam ke bank. Dengan rasio ini juga semakin mudah untuk dibandingkan, baik dari kinerja tahun sebelumnya maupun dari perusahaan pesaing atau perusahaan seindustri. Jadi kita bisa tahu nih, apakah perusahaannya ketinggalan jauh dalam menghasilkan laba atau sebaliknya. Selain itu, masih banyak lagi keuntungan dari rasio keuangan. Di antaranya, untuk pihak kreditur akan lebih mudah dalam menganalisis kinerja bisnis. Apakah perusahaannya akan mengalami gagal bayar untuk kedepannya? Nah, hal ini pun kita bisa analisis menggunakan rasio keuangan. Sebenarnya, untuk mengetahui rasio keuangan, perusahaan sudah menghitungnya. Jadi kita sebagai investor hanya menganalisis, gak usah repot-repot buat menghitung sendiri ya, karena hasilnya pun gak jauh berbeda. Bagaimana mendownload ringkasan summary dari perusahaan, dan kita bisa langsung menganalisis rasio-rasionya di sana. Bisa di laporan tahunan ataupun di ringkasan performa perusahaan tercatat. Dan kita bisa download di IDX. Kalian bisa langsung aja ke idx.co.id, terus data pasar, ringkasan performa perusahaan tercatat, pilih kodenya ASII, Astra International Tbk. Nah, kita langsung unduh aja.
Di sini lumayan komplit buat kita analisis karena udah ada kas dividennya, ada per PBB-nya juga ada, dan rasio-rasio keuangan di bawah, closing harganya juga ada. Ada EPS, ROA, GPM, dan setelah saya hitung juga harganya nggak terlalu jauh berbeda ya. Atau enggak kalian bisa ngelihatnya langsung di laporan tahunannya. Di sana juga cukup lengkap untuk kita menganalisis. Jadi kalian bisa langsung menganalisis saja apakah rasionya baik atau enggak berdasarkan dari platform yang udah disediakan. Namun di sini saya akan membahas dari mulai cara menghitung rasio-rasio tersebut ya, beserta rumusnya, supaya kalian lebih tahu dari mana sih asal-usul dari angka tersebut. Untuk menghitung rasio tersebut, kita memerlukan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kita bisa download, pertama buka dulu idx.co.id, perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan. Kalian bisa melihatnya di laporan keuangan, atau aku di sini langsung aja laporan tahunan karena yang muncul di sini di Desember terakhir ya, selama 12 bulan. Dan saya di sini sebagai contoh akan menghitung Astra International Tbk tahun 2018. Langsung aja di-download. Nah, sebenarnya di atasnya itu udah banyak, seperti misalnya dia membagikan dividen, terus berapa saham beredar, dan yang lain-lain ya. Di sini ada laporan posisi keuangan dalam miliaran rupiah. Kalau angka sesungguhnya kita tinggal tambah aja angkanya 9 ya. Ada laporan laba ruginya, atau di laporan keuangan. Di sini kita bisa memilih tahunan atau triwulan 1, 2, atau 3. Bisa kan yang terbaru, misalnya kalau 2020 kan sekarang baru ada kuartal 2. Setelah laporannya kita download, kita bisa langsung menghitungnya. Sebelum kita melakukan perhitungan rasio, alangkah lebih baik jika kalian sudah tahu tentang aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dan masing-masing yang ada di dalamnya, karena nantinya akan memudahkan kita dalam memahami rasio-rasio yang akan kita hitung dan analisis. Contohnya, ROE, Return on Equity, menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. Kita bisa terbayangkan yang ada di ekuitas itu seperti modal saham dan lain-lain. Ini saya tunjukkan ya. Aset itu di dalamnya ada aset lancar, diantaranya ada kas, persediaan, piutang, biaya, atau beban yang dibayar di muka. Aset tetap diantaranya tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Aset tak berwujud diantaranya paten, hak cipta, waralaba, goodwill, sama merek dagang. Dan kewajiban, di dalamnya ada kewajiban jangka pendek, diantaranya utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, utang usaha, dan juga ada kewajiban jangka panjang. Di antaranya ada utang obligasi, utang hipotek, utang bank. Dalam ekuitas terdapat pendapatan, beban, modal saham, premi atau agio saham, saldo laba, akumulasi penghasilan, dan kepentingan non-pengendali. Rasio propatibilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau mendapatkan laba. Nah, semakin besar dari rasio propatibilitas menunjukkan semakin baik. Dari semua ini nih, GPM, NPM, ROA, ROE-nya, jika angkanya semakin besar, tandanya semakin baik. Dan juga jika terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, berarti perusahaan mengalami kenaikan pertumbuhan. Sangat direkomendasikan, namun
Terkadang ada banyak faktor yang membuat perusahaan dalam suatu kuartal atau tahun tertentu tuh mengalami penurunan. Misalnya, seperti tahun 2020 terjadi pandemik virus corona yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan laba, yang otomatis rasio profitabilitasnya mengalami penurunan. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk kita membeli kembali saham tersebut karena sedang di fase diskon. Nah, langsung masuk aja ke bagian yang pertama, ada yang namanya gross profit margin atau margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualannya. Nah, ini juga sama, semakin besar presentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan, atau enggak net sale dikurangi COGS dibagi dengan net sale-nya. Nah, jadi yang selanjutnya kalian buka laporan keuangan dari Astra International Tbk. Di sini saya menggunakan tahun 2018 di laporan tahunannya, atau enggak kalian bisa cari di laporan yang kuartal 4-nya. Terus masuk ke laporan laba ruginya. Di sana ada laba bruto 50.769, di sini dalam miliar ya, dan dibagi pendapatan bersihnya 239.205. Oke, jangan lupa dikali 100 dan hasilnya di sini adalah 21,23%. Maka gross profit margin dari Astra International Tbk tahun 2018 sebanyak 21,23%. Nah, kalian bisa mengetahui apakah angkanya itu cukup tinggi dengan cara mengcompare dengan perusahaan sejenis atau perusahaan seindustrinya, atau kalian bisa melihat dari tahun sebelumnya apakah mengalami kenaikan atau tidak. Tapi angka segitu udah cukup baik ya. Operating profit margin atau margin laba operasi. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan. Laba operasi adalah laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaannya. Rumusnya yaitu EBIT, earning before interest tax, dibagi dengan net sale-nya. Lalu kalian buka laporan laba rugi. Di sana ada laba sebelum pajak penghasilan atau EBIT dibagi dengan penjualannya. Penjualan bersih ya, 239.205. Dan hasilnya 14,63%. Artinya, Astra International Tbk menghasilkan laba operasi dari penjualan bersihnya sebesar 14,63%. Net profit margin atau margin laba bersih. Ini tuh digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Nah, rumusnya itu adalah earning after tax dibagi dengan net sale-nya. Nah, yang kita gunakan adalah laba bersih setelah bunga dan pajaknya ya. Untuk mencarinya, kalian masuk ke laporan laba rugi. Di sana ada laba tahun berjalan 27372, di sini dalam miliar ya. Cuman kan kita mau dibagi jadi nggak terlalu begitu penting, asal pembaginya sama kan. Dibagi dengan penjualannya. Nah, penjualannya itu pendapatan bersih sama aja ya, 239.205 dikali 100 dan hasilnya 11,42%. Yang artinya Astra International Tbk dalam menghasilkan laba bersihnya sekitar 11,42%. Lanjut ke return on asset atau yang biasa kita singkat dengan ROA. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Nah, sebelumnya kan di atas kita udah tahu ya kalau di dalam aset itu terdiri dari apa aja.
Nah, laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ya. Rumusnya yaitu EBIT dibagi total aktiva. Jadi pertama ke laporan laba rugi sama, terus di sana ada laba sebelum pajak penghasilan atau EBIT, lalu ke laporan posisi keuangan, dan jumlah asetnya, dibagi jumlah asetnya. Hasilnya yaitu 10,15%. Return on Equity atau biasa disingkat dengan ROE. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik itu biasanya di atas 15%. Kalau di bawah 15%, artinya perusahaan kurang dalam menghasilkan laba. Jadi dianggap investor kurang menguntungkan. Kita sebagai investor tuh kan ngapain beli sahamnya kan? Jadi semakin tinggi hasilnya, semakin besar jumlah pengembalian investasinya. Rumusnya yaitu EAT atau Earning After Tax dibagi dengan ekuitasnya. Kita bisa lihat di laporan laba rugi, di sana ada laba tahun berjalan atau sama seperti EAT ya, 27372. Lalu ke laporan posisi keuangan dan ada jumlah ekuitas, lalu dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya setelah saya hitung adalah 15,70%. Jadi ROE-nya di atas 15%, yang artinya Astra itu jika kita investasi misalnya 100.000 nih, kemungkinan pengembaliannya tuh sekitar 15.700 atau 15,70%. Dan angka ini tuh udah di atas 15%, jadi Astra dalam hal ini menguntungkan ya. Return on Investment atau kita biasa singkat dengan ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih atau setelah pajak ya, EAT yang tadi. ROI menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROI-nya, maka tingkat return yang diberikannya juga tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa investor dapat menggunakan ROI sebagai alat dalam memprediksi tingkat return perusahaan. Nah, di sini ada rumusnya. Net profit atau EAT tadi dibagi dengan total asetnya, lalu dikalikan dengan 100%. Kita bisa mencarinya di laporan laba rugi. Di sana ada laba tahun berjalan atau EAT sekitar 27372 dibagi dengan jumlah asetnya, lalu dikalikan dengan 100%. Di sini ada angka yang setelah saya hitung angkanya 7,94% ya. Nah, di mana angka tersebut kita katakan murah, wajar, ataupun mahal, kita bisa tahu dengan cara meng-compare atau membandingkan dengan perusahaan seindustrinya, atau kita bisa melihat di ROI tahun sebelumnya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Kalau kenaikan itu tandanya perusahaan bertumbuh kan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Namun, apabila rasio propatibilitas mengalami penurunan dikarenakan kondisi ekonomi atau resiko sistematiknya yang sulit dihindari, hal tersebut merupakan indikasi kita untuk membeli kembali perusahaan tersebut, atau bisa dibilang perusahaan itu sedang diskon ya, karena kan penurunannya disebabkan resiko sistematik yang sulit dihindari dan biasanya menyebabkan ke semua sektor industri mengalami penurunan semuanya gitu kan. Ini tuh merupakan indikasi bahwa perusahaan sedang diskon, di mana nantinya perusahaan akan kembali normal dan naik lebih tinggi biasanya kan. Hal ini juga terbukti dari krisis ekonomi yang terjadi di 1998, 2008. Nah,
Waktu itu terjadi penurunan dikarenakan kondisi ekonomi. Namun setelah itu IHSG benar-benar naik dengan tinggi, perusahaan pada grow up lagi. Rasio likuiditas di sini yang akan saya bahas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Biasanya rasio ini tuh yang paling banyak dibahas dan dipakai ya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid. Dan sebaliknya, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik. Jadi dari ketiga rasio ini, current ratio, quick ratio, cash ratio, kalau misalnya semakin tinggi itu semakin baik. Perusahaan liquid ya dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Nah, utang jangka pendek itu apa sih? Utang jangka pendek itu utang yang di bawah 1 tahun. Contohnya utang gaji, utang wesel, ada ya di slide di paling atas saya udah bahas. Current ratio atau rasio lancar, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhannya. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek segera jatuh tempo atau dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai current ratio, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini tuh hampir sama ya, dari semua rasio likuiditas itu semakin tinggi kan semakin baik. Hati-hati sama perusahaan yang sebaliknya, karena ada kemungkinan perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajibannya. Nah, rumusnya itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities, atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi, cara mencarinya adalah ke laporan posisi keuangan, di sana ada jumlah aset lancar, terus cari liabilities jangka pendek. Dikalikan 100, dan di sini saya sudah hitung 114,72 kali. Artinya, apabila perbandingannya adalah 1:1, current ratio adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin besar kan semakin baik, dan bisa dilihat Astra itu 114,72, jadi di atas 100 ya. Artinya, Astra memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio atau rasio cepat, atau bisa juga disebut dengan acid test ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaan. Rumusnya, current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities-nya. Atau dalam bahasa Indonesia, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kalian masuk ke laporan posisi keuangan, di sana ada jumlah aset lancar, dikurangin dengan persediaannya, masuk ke laporan posisi keuangan, ada jumlah liabilities jangka pendek. Nah, dibagi itu ya. Lalu dikali 100%. Hasilnya di sini udah saya hitung 91,96. Nah, angka quick ratio itu tidak perlu mencapai 100%. Dan di sini Astra quick rasionya sangat mendekati 100%, yaitu 91,96. Angka tersebut sudah dikatakan sehat ya. Cash ratio.
Digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas dan aktiva yang dapat dengan mudah segera diuangkan. Misalnya, kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100, karena kan kalau uang disimpan terlalu banyak di cash itu kan juga kurang baik ya. Karena uangnya diam saja, beda dengan jika perusahaan menyimpan di deposito dan lain-lain. Di sini rumusnya, kas dibagi dengan current liabilities ya. Kasnya kita bisa cari di laporan posisi keuangan, di sana ada kas dan setara kas. Dibagi dengan hutang lancarnya, lalu dikalikan 100%. Hasilnya 21,63. Rasio leverage atau biasa dikenal dengan rasio solvabilitas adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Nah, meskipun rasio solvabilitas dan rasio likuiditas sama-sama merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, namun keduanya memiliki perbedaan dalam jangka waktunya, di mana hutang jangka panjang itu kewajiban untuk membayar jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sedangkan rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Semakin kecil rasio solvabilitas semakin baik, karena beban perusahaan membayar kewajiban bunga atas hutang perusahaan semakin sedikit. Berikut ini beberapa jenis resiko leverage yang sering digunakan. Debt to asset ratio atau DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi dengan total asetnya. Kalian bisa mencarinya di laporan posisi keuangan. Di sini ada jumlah liabilities 170.348 ini dibagi dengan jumlah asetnya. Setelah dikali 100%, hasilnya 49,42. Kita bisa lihat di angka total hutang yang jauh lebih kecil dari total aktivanya. Di sini kan total liabilitiesnya 170.348, sedangkan total asetnya hampir 2 kali lipatnya. Untuk Astra yang bergerak di sektor aneka industri, angka 49,42% sudah terbilang masih aman. Untuk lebih meyakinkan lagi, kalian bisa nge-compare atau membandingkan dengan perusahaan seindustri dengan perusahaan yang apple to apple. Debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER, rasio hutang terhadap ekuitasnya. Digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya, besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Nah, rumusnya, total hutang dibagi dengan ekuitas. Jumlah liabilities ya di laporan posisi keuangan 170.348 dibagi dengan ekuitasnya 174.363. Nah, bisa dilihat kan bahwa dari angka sini ekuitasnya lebih besar. Lalu dikali 100% dan setelah saya hitung hasilnya 97,72. Dari laporan keuangan kita bisa tahu bahwa total ekuitas perusahaan Astra lebih besar dibandingkan kewajibannya.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa utang Astra International terbilang kecil, namun nggak bisa disamakan karena tiap perusahaan atau industri itu berbeda. Contohnya perusahaan finance punya utang yang lebih besar misalnya. Jadi jangan pernah kalian meng-compare atau membandingkan perusahaan yang berbeda industri, atau nggak sama seindustri tapi nggak apple to apple ya. Jadi buat ngelihat apakah DER-nya sudah aman, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjual dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Nah, yang sering kita temuin pertama adalah total asset turnover atau rasio perputaran aset. Rasio yang mengukur efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Semakin besar perputaran aktiva, semakin efektif perusahaan mengolah aktivanya. Nah, rumusnya adalah net sale dibagi dengan total aktiva, atau dalam Indonesianya itu penjualan bersih dibagi dengan total aset. Nah, dari hasilnya dikalikan 100 dan di sini saya sudah menghitung di Astra International Tbk tahun 2018 sebesar 0,69. Kita bisa lihat di mana penjualan bersih Astra ini dalam 1 tahun perusahaan itu sudah menjadi lebih besar dari total asetnya. Hampir menyamai total asetnya kan? Angkanya 0,69. Ini artinya perusahaan sudah cukup efektif dalam mengelola aktivanya. Inventory turnover. Rasio ini mengukur efektivitas kemampuan dana yang tertanam dalam inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Semakin cepat persediaan berputar, semakin efektif perusahaan dalam mengolah persediaan. Setiap jenis industri memiliki perputaran persediaan yang berbeda. Contohnya perputaran persediaan antara penjual beras atau kebutuhan sehari-hari sama perusahaan yang menjual mobil mewah pasti tidak sama kan? Nah, rumusnya itu net sale dibagi dengan average inventory, atau penjualan dibagi dengan average inventory itu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Lalu dikali 100%, dan di sini saya sudah hitung Astra International Tbk di tahun 2018 yang kuartal 4 yang di Desember itu 6,6 kali. Artinya dalam 1 tahun Astra menjual berkali-kali hingga sebanyak 6,6 kali. Ini artinya Astra termasuk perusahaan yang fast moving. Perputarannya cepat, omsetnya jalan terus. Persediaannya kecil, pendapatannya besar. Artinya, dari persediaan yang sama bisa berputar berkali-kali. Lanjut, fixed asset turnover. Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan.
Rasio ini melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputaran secara efektif dan memberikan dampak pada keuangan perusahaan. Nah, langsung aja, rumusnya itu adalah net sale dibagi dengan average net fixed asset. Nah, ini cara melihatnya ya. Pendapatan bersih jumlah aset tidak lancar di tahun 2018 dikurangin dengan 2017 dibagi 2 dikali 100%, dan di sini hasilnya setelah saya hitung adalah 0,80. Rasio penilaian. Rasio ini merupakan ukuran kegiatan yang paling lengkap karena rasio ini mencerminkan rasio resiko, likuiditas dan solvabilitas, rasio pengembalian, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan, bagaimana pandangan investor terhadap resiko investasi dan prospek perusahaan di masa depan. Selain itu, dapat memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Jadi misalnya, walaupun harga sahamnya sudah tinggi, tapi investor masih mau membeli saham tersebut karena dianggap bahwa saham tersebut masih dapat memberikan keuntungan tinggi untuk investor. Nah, ada dua rasio penilaian yang sering dipakai investor untuk menganalisis, yaitu yang pertama adalah price earning ratio atau biasa disingkat dengan PER, dan yang kedua adalah price to book value atau PBP-nya. Untuk menghitung dua rasio itu, kita memerlukan harga saham dan jumlah saham beredar. Untuk mengetahuinya, kalian bisa mencari di websitenya Bursa Efek Indonesia. Pertama, ke idx.co.id, data pasar, ringkasan saham, lalu tanggalnya disesuaikan. Di sini saya menggunakan tahun 2018 Desember. Nah, yang nggak penting dihilangkan. Di sini kita memerlukan kode saham, nama perusahaan, harga penutupan atau closingnya, dan lisernya. Tinggal dicari dan dilihat ke bawah. Kita cari ASII, Astra International Tbk. Di sini harga penutupannya 8.600 dan lisernya ya sudah diketahui. Dan ini sangat penting dalam menghitung PER dan PBP. Selain itu, jika kalian memerlukan banyak data seperti yang ada di atas tadi, seperti volumenya berapa, terus nilai tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, itu bisa kalian lihat ya di ringkasan saham. Price earning ratio atau biasa disingkat dengan PER. Rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Nah, price earning ratio merupakan suatu ukuran murah atau mahalnya suatu saham. Semakin tinggi PER, berarti harga saham semakin mahal, karena diperlukan waktu yang lebih panjang bagi investor untuk balik modal. Makanya, investor lebih senang membeli saham dengan PER yang rendah. Namun, beberapa orang mau membeli saham dengan nilai PER yang tinggi, misalnya PER 50. Hal ini karena investor berharap bahwa dengan bagusnya perusahaan, maka EPS (earning per share-nya) akan tumbuh
sehingga balik modalnya bukan 50 tahun tapi lebih cepat. Nah, itulah kenapa perusahaan-perusahaan yang bagus dihargain mahal. Di sini ada rumusnya, harga saham dibagi dengan EPS-nya. Pertama, kita cari dulu earning per share-nya. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan jumlah lembar saham. Jangan lupa bahwa earning after tax-nya kan di sini dia dalam miliaran rupiah. Jadi kita tambahin angka 9 ya. Sebelum dibagi dengan jumlah lembar saham. Setelah itu hasilnya sudah diperoleh 675. Harga pasar saham yang tadi kita udah cari ya, harganya 8.600 dibagi dengan laba per lembar saham 675 yang tadi kita hitung, hasilnya 12,74 kali. Nah, ini kan kita menghitung per Astra International Tbk tahun 2018 kan, yang waktu harganya 8.600. Setelah saya hitung harganya di 12,74 kali. Per dengan 12,74 bisa dibilang tinggi. Namun, alangkah lebih baik untuk di-compare dengan perusahaan sejenis. Selain itu juga, Astra termasuk perusahaan yang blue chip, perusahaan yang besar. Seperti yang sudah saya bilang di atas, bahwa perusahaan-perusahaan bagus dihargain mahal. Namun, dengan adanya pandemi corona ini, kita coba hitung ya, di tahun 2020 September yang kemarin. Kita coba cari sama seperti tadi ya, kita cuma ubah tanggalnya. Dan kita lihat harganya sekarang 4.630. Harga pasar saham dibagi dengan laba per lembar saham 675 dan hasilnya sudah saya hitung 6,86. Berdasarkan per yang kita hitung tahun 2020 September, angkanya sudah turun setengahnya. Ini berarti perusahaan Astra sedang diskon dan baik untuk kita mulai nyicil nabung sahamnya. Price to book value atau biasa disingkat dengan PBP. Penggunaan PBP mirip dengan penggunaan PER. Dipakai untuk menilai harga saham itu mahal, wajar, atau murah. PBP semakin besar berarti sahamnya semakin mahal. Rasio yang rendah merupakan tanda yang baik ketika perusahaan masih murah dan memungkinkan untuk bertumbuh lebih besar lagi. Namun, biasanya perusahaan yang bagus, PBB-nya besar. Karena perusahaan yang bagus akan bisa menggunakan asetnya untuk menghasilkan nilai perusahaan yang lebih besar. Nah, langsung aja ya. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan nilai buku perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita hitung dulu nilai buku perusahaan dengan rumusnya total aset dikurangin total liabilities dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, hasilnya sudah saya hitung 4.307. Lalu angka tersebut kita masukkan. Dengan angka tersebut kita bisa menghitung PBP-nya. Nah, cuma di sini saya langsung aja ya ingin tahu di harga yang terbaru September 2020 di mana harganya kan 4.630 dibagi dengan yang tadi udah kita hitung nilai buku perusahaannya 4.307 dan hasilnya adalah 1,07 kali. Kalau kita lihat PBP dari Astra International Tbk ini bisa dibilang murah di angka 1,07 kali. Atau enggak, Astra International sedang diskon karena penurunan yang terjadi dikarenakan faktor ekonominya. Itu artinya waktu terbaik untuk kita investasi. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang rasio keuangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan,
Boleh komen di bawah. Di sini saya masih belajar dan kita sama-sama belajar lah ya. Tapi insya Allah ilmu yang saya ajarkan benar dan dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat. See you next time.